Tapi waktu itu sempat susah enggak? Ya sempat susah. Susah, sangat susah bahkan. Susah ya, sangat susah ini. Kadang itu kadang kan masalahnya kan enggak punya rumah. Jadi kan pindah kadang kontrak di rumah temen nih Tapi rumah ini sebetulnya enggak layak huni sudah. Karena rumah ini kayak rumah suwung gitu loh. Yang menempati itu 2 kali, yang menempati di situ meninggal di dalam rumah enggak ketahuan. Terus? Dan kayak rumah angker gitu. Berhubung sama tante itu gimana mau tinggal, akhirnya ya tetap tak tempati. Ya bersih-bersih tanaman bayam itu sampai segini tinggi. Ya dibersihkan itu rumahnya. Dibersihkan, ya ditempati. Enggak takut gitu? Enggak. Enggak ada rasa takut. Orang bilang kok berani gitu cuman. Tapi tetap tak tempati gitu. Ya apalagi ya. Ya, tapi percaya. Enggak takut sama gitu-gitu sebabnya. Roh-roh gitu enggak takut. Bener enggak diganggu ya? Enggak diganggu. Terus saya kayak apa lagi? Ya susah itu gimana ya, hidup kadang kan pas-pasan gitu. Terus buka depot, kerja ya lumayan lah. Lumayan hidup bisa tercukupi, bisa nyekolahkan anak-anak ya. Terus balik lagi ke Kencong. Papai meninggal, suruh ke Kencong pulang. Tadi balik lagi Kencong, buka tuku listrik waktu itu. Mulai lagi dari nol ya? Buka tuku listrik. Ya kelihatannya sih berjalan, tapi apa ya, pengeluaran itu terlalu banyak karena juga membiayai keluarga di Kencong akhirnya. Gitu loh. Akhirnya minus sampai banyak. Sama tante itu gimana gini ya, tak pikir sudah wis rasanya kayak tidak bisa, akhirnya tak tutup ya sama keluar, lebih baik keluar. Terus? Keluar ke Lumajang. Oh, ke Lumajang. Kerja di Lumajang? Iya, tante buka depot lagi. Gitu. Habis itu hilang, Susah itu kan karena hitungannya kan tutup toko itu bangkrut sudah. Bangkrut dan punya banyak utang. Berapa kira-kira waktu itu utangnya? Waktu itu kira-kira sekitar kurang lebih 25 jutaan. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an lah, 2000-an sekitar tahun 2001. Ya lumayan ya. Tahun 2001. Lumayan ya 20 juta ya. Lebih kayaknya 25 itu lebih kayaknya. Terus ya apa waktu itu? Waktu di Lumajang itu ya, punya utang. Kerja apa adanya ya, tante buka depot, bikin bakwan gitu. Terus sampai itu kerja di Koagian. Kerja di sana, ya kadang pulang seminggu, datang Senin, nanti Sabtu pulang. Oh, balik. Itu belum lunas utangnya waktu itu ya? Belum. Jadi kerja sambil ya dibilangi yang utang-utang itu saya usahakan cicil gitu. Itu ada temen juga orang Lumajang pinjem cek sama Koagian itu berapa kali cicilan, tapi yang bayar. Tapi anak-anak sih sempat sekolah ya? Sekolah, tetap sekolah. Penting ya tapi itu ya, sekolah anak. Ya kasihan kadang dulu waktu susah-susah itu kadang ya ceritanya tante sih, om kadang kan
enggak terlalu paham sih, mengerti kadang-kadang Di sini di ya. sini. Kadang Lingling itu dia itu SMP waktu itu, dia itu bendahara OSIS gitu. Kadang sampai SPP itu juga enggak bisa bayar gitu loh. Kadang pinjem uang, Uang kelas. uang kas itu. tapi sangat bersyukur ya, waktu gitu itu ya memang susah, betul-betul susah. Tapi anak-anak itu anak sing pengertian, semua bisa dibimbing, dididik. Memang waktu itu memang susah, kehidupan susah, tapi kesusahan itu ada sukacita di situ karena apa? Itu selalu bawa mereka itu di dalam misbah keluarga. Memang hidup susah, tapi susah itu tidak menderita. Tuhan selalu cukupkan. Bahkan kadang untuk makan itu aja pas-pasan sekali. Kalau tante bisa cerita itu luar biasa gitu. Makan enak pas gitu. Mau makan di sini pas bukan Kadang gitu. untuk makan itu beli bakso 1 bungkus untuk orang 4. Oh. Terus beli super mie aja kadang, tante itu pernah cerita bahwa beli super mie kurang 50 rupiah itu. 1000 berapa, gak sampai 1000. Berapa itu kurang 5, itu cari koret-koret gitu sepertinya. Dibagi berapa itu super mie? Ya ditambahi mie mudo itu katanya. Hidup sangat susah tapi masih bisa bersyukur gitu aja. Itu parah loh. Parah. Bakso dibagi 4 itu. Iya. Untuk makan itu parah gitu. Nggak bingung waktu itu. Ya bingungnya bingung. Tapi kita itu cuman berharap cuman di Tuhan gitu. Terus waktu itu usahanya yang Om lakukan apa? Kerja di sini kan ada pemasukan lumayan lah, maksudnya bisa mulai ada pemulihan gitu. Akhirnya tante kerja juga, pindah sekalian ke Kraksan. Oh gitu. Waktu itu nginep di Karanggeger, waktu itu nginep kontrak di rumahnya penduduk situ. Itu masih susah tapi enggak ya, enggak terlalu ya. Susah, masih ada hutang, tapi tetap berjalan, maksudnya menjalani hidup itu tetap menjalani ya dengan apa ya, pengharapan be Tuhan. Waktu itu enggak sempet gini. Ya mungkin ya. Biasanya kan kalau perempuan itu nikah itu kan cari bahagia. Enggak sempet kan tante waktu itu kecewa? Kalau kecewa ya dibilang dia enggak punya pikiran gitu. Tak rasa Om ya. Dia mestinya punya keinginan, tapi apa ya? Keadaan itu enggak bisa membuat dia itu punya pilihan lain. Tetap menjalani. Enggak pernah protes gitu, kok gini hidup gue, enggak? Selama dia enggak pernah. Katanya sempat belajar ilmu hitam. Pernah. Ah, ilmu apa itu? Bukan ilmu hitam dikatakan, tapi ilmu putih, tapi ya sama saja sebetulnya. Orang bilang ilmu putih. Apa itu? Itu dulu pernah belajar memang. Itu kayak ilmu pernafasan tapi ada isiannya juga. Tujuannya untuk apa? Ya untuk bela diri sebetulnya. Untuk bela diri. Dan sangat mempelajari itu juga karena itu orangnya apa ya, punya pemikiran. Jadi ilmu-ilmu itu, tapi sebelum betul-betul kenal Tuhan waktu itu tapi mulai kecil sudah pernah belajar firman, sudah kenal firman. Akhirnya ilmu itu juga dicampur-campur, seperti kalau ilmu-ilmu itu kan ada amalannya. Malah
firman-firman itu bisa dibuat amalan. Tak buat amalan gitu malan. Contohnya apa sih? Contohnya apa sih ilmunya itu? Ilmunya itu gini. Ilmunya ini sebetulnya banyak variasinya sebetulnya. Salah satu ayo. Bisa untuk mempengaruhi orang, ilmu kekebalan, ilmu penglaris, penyembuhan, semua dah bisa digunakan. Itu berhasil. Maksudnya ilmu itu bisa dipakai? Bisa dipakai. Waktu Rio masih dalam kandungan itu sering kali, kadang kan kandungan itu kan melorot, anak itu sungsang gitu kan. Dari pakai ilmu itu? Oh bisa, tiap hari saya kasih minuman yang sudah tak isi gitu. Kadang kalau perutnya itu turun, sing naik no gitu. Dan terasa tante tahu naik, bayinya muter gitu. Kok enggak buka praktek itu waktu itu? Nah. Kan lumayan itu. Cuman bukan kayak dukun. Misalnya kayak ngobati orang gitu ada. Cuman enggak pakai gitu enggak. Kalau kepingin ngobati orang ya minta tolong diobati, enggak kayak dukun gitu. Enggak minta bayaran? Enggak minta bayaran. Oh gitu. Enggak sempat kepikir waktu itu buka praktek? Enggak. Karena juga mempelajari terus gitu. Jadi kayak meditasi apa itu semua. Oh gitu ya. Tante tahu waktu itu? Tahu. Terus enggak dimarahin? Tante juga belum kenal Tuhan secara betul waktu itu. Jadi enggak apa-apa gitu? Tadi enggak, hitungannya seperti orang umumnya. Enggak ada pengaruh, orang belajar ya siapa adanya gitu. Jadi masih belum punya pemikiran yang logis. Ya kadang kan orang bilang, banyak orang, wah hati-hati belajar gini-gini nanti iso gila gitu. Tapi merasa enggak, bukan seperti itu. Orang itu yang gila ya mungkin. Terus berhenti ini kapan waktu itu? Berhentinya? Berhenti itu waktu baptis Roh Kudus. Kapan itu? Waktu di Kencong itu ada PD waktu itu di situ. Dan itu ada hamba Tuhan yang dari Australia, dia itu siapa yang mau terima Roh Kudus. Wah, waktu itu mau, ternyata dibaptis Roh Kudus waktu itu. Nah, dari situ itu ada perubahan total. Waktu itu belajar sendiri? Ilmunya, ada gurunya. Ada itu suatu perguruan gitu. Waktu meninggalkan itu enggak ditarik-tarik sama gurunya? Enggak, karena banyak itu termasuk asisten pelatih sebetulnya sudah. Oh sakti ya? Iya, waktu itu sampai belajar itu bisa roh keluar. Jadi kayak seperti waktu itu ada teroris ninja itu malah keluar cari ninjanya. Naik sepeda gitu. Orang-orang jam 8 suruh masuk rumah, malah kelilingan. Sebetulnya sesuatu yang dikatakan mulai mengerti bahwa itu di luar kita itu mengandalkan Tuhan, terlalu percaya dengan diri kita sendiri. Oh, itu bukan dari setan berarti? Maksudnya? Jadi kekuatan itu mengandalkan kekuatan kayak dari dalam diri atau ada bantuan dari setan? Bukan, ada ilmu-ilmu yang memasukkan roh itu ada. Tapi bukan, cuman seperti kayak aura gitu. Meningkatkan dari dalam diri pokoknya ya? Ya, itu dipancarkan. Di dalam diri kan manusia kan ada cakra-cakranya, itu dikembangkan. Oh gitu. Karena yang gurunya ini orang pinter juga. Pertamanya sih bukan orang yang dari Banten, memang gabungan, termasuk ilmunya itu
tinggi sebetulnya. Terus dipegang orang ini, muridnya ini semakin berkembang semakin pesat gitu. Karena yang mengembangkan ini pinter orangnya, seorang insinyur juga. Jadi insinyur juga, Berarti berpendidikan dong. berpendidikan. Nah kok percaya kayak gitu? Loh, ilmu itu kan bukan masalahnya teknik, tapi dia bisa ngalami sebabnya. Oh gitu ya. Iya, jadi dia bisa melihat apa ya, yang kasat mata. Kalau seperti Dautoni itu kan, kalau Dautoni seperti itu. Dan itu bener Om. Maksudnya Om juga pernah lihat? Enggak. Kalau selama belajar itu enggak pernah. Mulai kecil Enggak pernah lihat. enggak pernah lihat. Tapi waktu punya ilmu bisa merasakan. Tapi dalam roh bisa lihat. Waktu pernah itu keluar meditasi gitu, rohnya keluar, tahu itu ada roh gitu, seperti jin atau itu kelihatan tahu. Waktu itu sempat ada orang kayak misalnya ilmu tadi ya mempengaruhi orang. Pernah dipakai enggak ilmu itu? Pernah saya coba ke tante. Oh, dipengaruhi apa ini? Kayak misalnya waktu itu sore-sore duduk-duduk gini ya, ada orang-orang jalan. Itu saya perintahkan, coba lihatin orang itu mari gini garuk-garuk bokong. Orang itu garuk-garuk bokong. Karena bawah sadarnya dipengaruhi. Milih kartu gini. Seperti sulap, tapi sebetulnya itu pakai pengaruh. Kartu ini. Lawannya dipengaruhi. Kamu harus milih kartu ini. Oh gitu. Ditutup, dikocok gini. Gak usah ditebak, kamu milih ini toh. Iya. Seperti itu. Makanya banyak kalau ada dukun ngomong kamu dari sini, kamu dari sini. Karena bawah sadarnya yang ditanyai. Oh gitu ya. Jadi kayak ilmu-ilmu gitu itu tuh paham, ngerti betul gitu. Karena sudah belajar, sudah ngerti. Dulu kok kenapa kok ngambil keputusan kok belajar ilmu gitu? Ikut-ikutan dulu. Oh, temen. Ya, temen gitu. Ayo belajar. Ya pertama ya memang untuk kesehatan kan pernafasan, latihan silat, pencak silat kan itu. Tapi pencak silat itu ada isiannya ternyata. Ada amalannya. Amalan dasar, isian dasar nanti dikembangkan. Dan isian itu permanen. Nggak hilang gitu. Nah sekarang apa masih ada? Udah hilang? Nggak ada. Nggak ada. Itu waktu sudah baptis Roh Kudus, ada pemulihan. Nah, waktu itu ada Dautoni yang ke Tanggul waktu itu. Nah, ini punya rencana, mungkin aku masih ada, aku mau pelepasan. Terus pelepasan waktu pelepasan, tapi bukan Dautoni yang melepaskanku. Hamba Tuhan itu ternyata enggak ada manifestasi atau apa, enggak ada. Mesti keluar, itu hilang atau? Kayaknya sudah hilang sendiri. Karena roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang Oh gitu. Waktu baptis Roh Kudus itu mungkin hilang. itu. Saya pikir waktu baptis Roh Kudus itu semua yang ada di dalam ini sudah enggak ada. Bukannya gini ya, biasanya kalau orang belajar ilmu itu dia kan kayak diisi. Tapi ketika itu semua dilepaskan tubuhnya tambah lemah, enggak gitu ya? Ada sih pengaruh gitu. Kadang gini, ada ilmu-ilmu tertentu itu karena pengaruh. Karena banyak ilmu seperti ilmu karoma itu mereka itu memperdalam dan menggunakan kekuatan roh atau jin. Malah mereka yang
percaya malaikat, kekuatan malaikat itu lebih besar lagi katanya. Ada yang mempergunakan kanuragan. Itu untuk apa sih? Bela diri gitu ya? Iya, untuk ilmu-ilmu gitu. Untuk nyari duit juga? Kalau nyari duit kurang tahu. Tapi bisa juga untuk seperti ilmu-ilmu hipnotis itu kan bisa juga. Akhirnya bisa ke arah situ sebetulnya, Om. Karena bisa mempengaruhi pikiran orang. Ya, tapi biasanya kan gini, belajar ilmu itu biasanya hanya dipakai untuk bela diri katanya ya. Terus kalau dipakai untuk tujuan uang, biasanya ada yang hilang, gitu ya. Ya mungkin kalau ada Tumbal. tumbalnya kalau mungkin untuk pesugihan gitu ya. Ilmu-ilmu kan banyak sekali. Berarti hilang karena enggak ada tumbal gitu. Iya, enggak ada. Tapi punya yang pelajari itu enggak ada reaksi-reaksi seperti itu. Makanya orang bilang itu ilmu putih. Ilmu putih. Dan kalau seperti ilmu santet apa ilmu umum bisa cabut. Orang-orang yang punya ilmu pun bisa cabut ilmunya dia. Karena kekuatannya lebih besar dari mereka. Oh, berarti dukun-dukun itu ya Mau nyantet waktu itu tak rasa enggak bisa. Malah bisa kembali karena punya ilmu yang dikatakan apa ya? Mendal. bukan gara-gara makan babi ya? Bukan. Loh, sebetulnya di perguruan itu ada pantangannya. Pantangan apa? Ya, kayak enggak boleh makan babi, enggak boleh merusak pagar rayu. Gitu, enggak boleh minum sampai mabuk. Itu ada pantangannya sebetulnya. Tapi bisa melakukan, maksudnya bukan melanggar pagar rayu. Untuk proses makan babi itu makan babi kok. Kalau ilmu itu kadang orang gitu hilang ilmunya, tapi punya enggak hilang. Si pagar rayu ini apa? Pagar rayu itu merusak istrinya orang, merusak gadisnya orang. Oh gitu. Berzina lah itu. Ya. Kok bisa enggak hilang? Ya itu karena punya pemikiran, punya keyakinan sendiri, nggak masalah. Punya pemikiran sendiri. Ilmu yang tak pelajari itu banyak sekali pengaruhnya ke sugesti. Berarti itu sebenarnya bukan ilmu hipnotis ya? Bisa ke arah sana. Ilmu ini sangat bisa dibuat kemana saja. Oh gitu. Karena itu mengembangkan cakra dan aura itu. Oke, kalau sekarang kan dunia modern ya. Ilmu pengetahuan banyak berkembang. Menurut Om, kira-kira ilmu yang dulu dipelajari itu apakah sebenarnya sudah ada di ilmu pengetahuan enggak? Sebetulnya itu bisa dimasukkan di dalam pengetahuan, cuman enggak nyata. Misalnya gini, mengobati kadang caranya air putih. Mungkin ambil air putih tak kasih energi ya. Energi hitungannya energi lah, gampangannya kalau fisika itu kan energi untuk mengobati orang itu. Jadi pakai sugesti cuman. Ada orang yang menggunakan amalan-amalan untuk ngobati pakai mantra-mantra. Enggak pakai mantra. Langsung tak isi sugesti itu untuk menyembuhkan penyakitmu. Ngomong ke orangnya sugesti. Enggak. Seperti doa tapi pakai sugesti, seperti doa. Orang itu tapi denger ya? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Oh. Nanti diminum ada reaksinya. Itu minuman itu ada isiannya sebetulnya, ada energinya. Ya seperti katakan tadi itu waktu tante hamil Rio itu tante setiap hari tak kasih minuman itu untuk menguatkan kandungan.
itu sampai Rio lahir, itu anak itu apa ya? Kayak tante tak bilangi, kalau mukul Rio masih kecil, jangan pakai tangan, pakai alat. Kenapa Om? Tangannya yang sakit. Oh, Itu Rio itu masih kecil. Kalau engkongnya itu kan tangannya kasar besar kapalan. Waktu itu dia itu duduk di atas, pukul pokoknya ceples gini. Rio-nya enggak apa-apa. Tapi tangannya engkongnya itu yang biru. apa itu sampai sekarang? Karena omnya hilang, pasti dia enggak ada. Ya, ilmu-ilmu gitu itu tergantung sumbernya. Pernah dipakai untuk apa lagi ilmunya? Kalau dipakai ya kadang dibuat mageri rumah gitu. Berhasil ya Om? Iya berhasil sebetulnya. Tapi kita nggak tahu juga. Yang penting pagerku aman sudah. Gitu. Gitu. Malah Kristen gitu di guna-guna itu nggak bisa ya. Bisa. Maksudnya orang yang sungguh-sungguh gitu tanpa ngomong gitu. Om nggak pernah punya pikiran ke sana sebetulnya. Untuk orang mengguna-gunai, menyantet enggak. Karena itu memang ajarannya enggak boleh untuk mencelakai orang. Untuk kebaikan. Ya untuk kebaikan hitungannya. Jadi enggak punya pikiran gitu. Terus waktu hilang ilmu itu nggak kepingin balik ke sana lagi Om? Nggak, sampai sekarang nggak? Enggak pernah, enggak pernah. Nggak pernah kayak digoda sama masa lalu gitu? Dulu waktu ya kapan mungkin agak lama sudah. Ya mungkin karena lihat mungkin gini, karena pengaruh mungkin mangkel, kadang kadang lihat situasi orang itu kejahatan apa gitu, kadang punya pikiran lah aku punya ilmu itu tak ajar kamu gitu. Kadang-kadang gitu punya pemikiran tapi nggak sampai gitu, cuma sekilas saja gitu. Gitu ya. Yang penting untuk kebaikan ya. Waktu Om berubah, tante juga ikut berubah waktu itu ya. Waktu lahir baru Om itu sangat berubah gitu loh. Jadi perokok berhenti total, dan tante itu melihat perubahan drastis gitu loh, perubahan drastis. Dan tante itu akhirnya pertamanya sih kayak jealous gitu, kok bisa gitu. Akhirnya dia juga minta waktu ada KKR-nya penyanyi itu siapa itu yang orang Jakarta itu, Jacqueline Selose, bukan Dewi Guna. yang lama, tapi yang lama. Nah, itu waktu KKR dia itu juga ada yang punya kerinduan. Nah itu tante itu waktu dia itu duduk paling belakang sebetulnya. Ya bangku nomor 2 dari belakang lah hitungannya. Dia itu juga rindu, dia itu berdoa, Tuhan aku pingin kayak Wen gitu. Ternyata dia juga dibaptis Roh Kudus waktu itu. Berarti waktu susah sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nggak berontak waktu itu. Enggak. Ya kadang Tuhan kok gini ya gitu cuman. Kan biasanya orang-orang gitu kan, oh ikut Tuhan kok tambah soro gitu. Iya. Sempat kepikir gitu. Enggak berpikir gitu. Tapi memang soro gitu, cuman apa ya, kecintaan kepada Tuhan itu yang menutupi semua nih, kasih kepada Tuhan. Ini berjalan nih itu memang susah betul. Kalau dipikir-pikir setelah hidup agak mendingan gitu mikir, iya ikut Tuhan kok tambah soro. Tapi Om juga dapat peneguhan gitu. Peneguhan apa? Semuanya peneguhan. Ya tetap kok
soro gini ya Tuhan. Tuhan itu mau nunjuk bahwa semua nih yang kamu ada, yang kamu dapat, semuanya itu adalah karya Tuhan. Om ngomong sama Tuhan waktu itu, Tuhan kalau hutangku ini lunas, aku mau memberikan 1 hari, aku mau mengucap syukur padamu. Gitu. Itu tante tahu. Waktu kerja di Sini ya. ya di Seleb itu hutang itu lunas, sampai lunas, betul-betul lunas. Om tidak kerja, aku mau berdoa ambil Tuhan. 1 hari. 1 hari. Ditepati Nasar ya. Seperti ya, makanya kalau nasar itu jangan yang aneh-aneh sudah. Kalau kira-kira kamu nggak bisa mencukupi, jangan nasar.